Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki potensi pemilih sekitar 16% dari total pemilih di Indonesia. Berdasarkan hasil 4 kali Pilpres sejak 2004 hingga 2019, pemenang Pilpres selalu merupakan pasangan yang juga unggul di Jawa Timur selain memenangkan wilayah potensial lain di Indonesia. Karena itu, tak berlebihan kalau disebut Jawa Timur merupakan salah satu kunci kemenangan dalam Pilpres. Berbicara mengenai perilaku pemilih di Jawa Timur, tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Ormas Nahdlatul Ulama. Karena secara tradisional, Jawa Timur selama ini memang dikenal sebagai basis terbesar Ormas Nahdlatul Ulama. Bagaimana peta elektoral di Jawa Timur ini jelang pemilu 2024? Menarik untuk kita bedah bersama. Ya, benarkah kunci kemenangan Pilpres ini ada di Jawa Timur? Kalau kita lihat juga Jawa Timur ini merupakan salah satu provinsi yang potensi pemilihnya cukup besar ya. DPT dari NU terbesar ada di Jawa Timur. Kemudian bagaimana peta elektoralnya? Kita langsung tersambung dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, Prof. Siang, Vena, Ana. Prof, kalau kita lihat ya, Prof, dari Pilpres yang lalu, ini hingga saat ini NU tetap menjadi primadonanya. Jawa Timur sebagai pemegang DPT terbanyak pemilihan suaranya tentu diperebutkan dong oleh banyak kontestan Pilpres. Sebenarnya peta elektoralnya seperti apa sih menurut survei? Jadi pertama betul ya bahwa Jawa Timur adalah kunci bagi pemenangan Pilpres di Indonesia. Sejak 2004 sampai sekarang tidak ada capres yang menang secara nasional tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Timur. Nah, bukan semata-mata dari sisi jumlah pemilih, karena dari sisi jumlah pemilih Jawa Timur masih kalah lebih besar ya dibanding dengan Jawa Barat. Tetapi yang lebih menentukan adalah peta nasional itu kalau mau disederhanakan bisa dipotret melalui Jawa Timur saja. Jadi kalau misalnya Jawa Timur dimenangkan oleh salah satu capres, biasanya capres yang bersangkutan menang secara nasional. Nah, apa yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah tidak ada yang dominan. Perilaku pemilih di Jawa Timur itu sangat kompleks. Jadi ada basis Nahdien, ada sekitar 79,9% orang Islam di Jawa Timur yang merasa dekat dengan NU, tetapi pilihan warga NU sangat luas spektrumnya. Jadi tidak didominasi oleh satu partai atau capres. Yang kedua adalah dalam jumlah yang signifikan ada kelompok nasionalis abangan yang cukup besar di wilayah Mataraman. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Jawa Timur menjadi krusial, karena ada dua capres yaitu Pak Prabowo dan Mas Anies yang masih berjuang dalam rangka mendapatkan dukungan dari warga Jawa Timur, terutama adalah NU. Karena 8 dari 10 orang Islam di Jawa Timur itu merasa terasosiasi dengan NU. Oke, bicara soal NU, Prof, ini kan kalau kita bicara soal NU ini kan tersebar ya, Prof, ya tidak ada dalam satu partai politik begitu. Tapi bagaimana melihatnya dari pandangan pengamat politik? Prof, apa betul begitu maksudnya PDIP dan juga Gerindra ini memiliki provinsi dengan basis NU terbesar, Nahdlatul artinya lebih memihak kepada PDIP dan juga Gerindra. Ini seperti yang kita tahu bahwa memang sebelum-sebelumnya pun menang dari PDIP dan Gerindra kalau melihat survei yang lama ya, Prof. Ini seperti apa? Iya, jadi NU ini tidak hanya yang aktif di struktur organisasi NU, tetapi kita menanyakan dua sebenarnya pengukurannya. Pertama adalah kedekatan secara psikologis kultural. Itu 80% dari muslim yang tinggal di Jawa Timur merasa dekat dengan NU. Nah, yang kedua itu keaktifan di organisasi NU, namanya membership ya. Kita biasa mengukurnya dalam studi perilaku pemilih. Nah, untuk yang pengukuran pertama itu cukup terbagi ya, warga yang merasa dekat dengan NU ternyata tidak seluruhnya memilih PKB. Jadi sekitar 29% orang yang dekat dengan NU di Jawa Timur itu justru memilih PD Perjuangan. Kemudian yang nomor 2 baru mereka yang merasa dekat dengan PKB, dengan NU memilih PKB di nomor kedua. Yang ketiga adalah Gerindra. Jadi mereka yang merasa dekat dengan NU di Jawa Timur, yang nomor 3 memilih Gerindra. Nah, ini yang menjelaskan mengapa PKB meskipun dianggap sebagai partai representasi NU di Indonesia, tetapi di kandang NU di Jawa Timur ternyata tidak menjadi partai pemenang, termasuk dalam temuan survei terakhir yang kami lakukan.
dengan jumlah sampel yang besar. Termasuk yang menarik ya, kalau kita lihat warga NU itu yang memilih Mas Ganjar dari PD Perjuangan dan Pak Prabowo dari Gerindra itu jauh lebih banyak, hanya sekitar 6% selisihnya. Sementara warga yang dekat dengan NU yang memilih Mas Anies yang kebetulan didukung oleh PKB dan cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar, ternyata baru 14% warga NU yang memilihnya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi tidak mudah ya menjual Mas Anies meskipun dengan menggandeng Caimin untuk mendapatkan dukungan warga NU. Karena warga NU sangat luas spektrumnya, para kiai juga berbeda-beda preferensi elektoralnya, dan jangan lupa pemilih termasuk warga NU juga makin otonom dalam menentukan pilihan capresnya. Nah, demikian juga soal cawapres. Ini cawapres menarik juga nih. Jadi di survei kita itu kan asosiasi NU seolah-olah menjadi trademarknya Profesor Mahfud MD atau Hovifah Indar Parawangsa atau Muhaimin Iskandar. Itu kan persepsi di kalangan elit. Tapi kalau kita survei, ternyata warga NU yang memilih Erick Thohir itu cukup besar. Ya, hanya hanya beda tipis sama Hovifah. Sementara Erick cukup bisa diterima di kalangan warga Muhammadiyah, kemudian di kalangan mereka umat Islam yang tidak dekat dengan ormas Islam manapun, apalagi di kalangan non-Muslim. Sekitar 30-an% non-Muslim di Jawa Timur, total 3,6 ya. Jadi 3,6 hampir 40% itu memilih Erick. Jadi Erick relatif bisa diterima oleh semua kalangan, tetapi memang di mata para elit, termasuk juga elit agama, mungkin Hovifah atau Profesor Mahfud MD dianggap lebih punya record panjang dengan NU. Meskipun kalau ditanya kepada pemilih, ternyata pemilih NU di Jawa Timur juga tidak serta-merta ya memilih cawapres yang dianggap terasosiasi dengan NU dengan record yang lama itu. Jadi lebih menyebar, termasuk ke Gibran, kemudian ke nama-nama yang lain. Oke, artinya ini menguatkan dong Prof, kalau misalnya NU tidak serta-merta PKB artinya. Betul banget. Jadi NU lebih luas ketimbang PKB. Dan ini yang membuat PBNU harus hati-hati. Karena data survei juga menunjukkan organisasi NU di bawah koordinasi PBNU itu diharapkan oleh responden kami di Jawa Timur untuk netral. Karena pilihan warga NU ternyata beragam. Jadi tidak hanya ke PKB saja, tadi saya sebutkan ya, justru pemilih NU lebih banyak memilih PD Perjuangan, disusul PKB, Gerindra, Golkar, dan seterusnya. Yang kedua, pilihan capres-cawapresnya juga beragam. Jadi jangan sampai misalnya ada satu pihak yang merasa paling NU, termasuk juga dari kekuatan politik tidak boleh mengklaim paling NU, karena ternyata warga NU juga sangat heterogen ya terkait dengan preferensi dan aspirasi politik mereka. Oke, kalau kita lihat nih dari 3 baca pres, Anies sudah menggandeng Caimin, masih ada 2 baca pres lagi yang juga belum menentukan sampai saat ini. Ini melihatnya bagaimana langkah dari baca pres saat ini yang nampaknya juga sudah mulai merapat ke tokoh-tokoh NU. Apakah memang peluangnya ini cukup mendulang dari 2 baca pres tersebut? Nah, ini agak tricky juga, karena kalau semua cawapres dan capres itu menggarap segmen NU, nasional itu NU 45% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. Nah, kalau misalnya 3 capres menentukan cawapresnya semata-mata karena dianggap siapa yang paling NU, nah pertanyaannya 55% umat Islam yang tidak merasa dekat dengan NU mau dikemanakan? Jadi jangan lupa kalau satu segmen diperebutkan 3, jangan-jangan segmen itu terbagi atau terpecah. Ini yang terjadi tahun 2004. Ya, 3 capres cawapres yang punya pengabdian dan rekam jejak NU yang panjang, Kiai Haji Hashim Muzadi sebagai wakilnya Megawati saat itu, kemudian adik Gus Dur Salahuddin Wahid sebagai wakilnya Pak Wiranto, termasuk Ketua Umum P3 yang notabene adalah mantan Ketua PMI Pak Hamzah Has. 3-3-nya punya rekod NU maju, 3-3-nya kalah. Yang menang justru bukan NU, Pak SBY. Jadi poin saya adalah kalau capres semuanya masuk ke satu segmen,
tetapi semuanya memakai jualan yang sama, bisa jadi terpecah. Dan jangan lupa, ada segmen lain yang tidak terafiliasi dengan NU. Nah, kalau misal yang ideal adalah satu capres cawapres yang punya daya tarik yang bagus, baik ke warga NU maupun warga non NU. Nah, itulah kunci kemenangan dalam proses penentuan cawapres. Ingat tidak, mungkin waktu itu Gus Yahya sempat mengatakan bahwa NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo. Ini tentunya bisa diambil dong sikapnya seperti apa yang tentunya sudah dipilih oleh Gus Yahya sendiri. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau kita lihat di Jawa Timur sebagai basis kuatnya NU, hampir 80% orang Jawa Timur yang beragama Muslim merasa dekat dengan NU. Kalau ditanya tingkat kepuasan warga Jatim secara umum terhadap kinerja Presiden Jokowi, itu jauh di atas rata-rata nasional. Di Jawa Timur ya, 86% orang Jawa Timur itu puas. Nah, memang 2 pilpres sebelumnya Jawa Timur adalah basis pendukungnya Pak Jokowi. Jadi ini yang menjelaskan mengapa pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu struggling untuk mendapatkan dukungan dari warga Jatim termasuk warga NU-nya. Karena narasi yang dijual oleh mereka adalah narasi perubahan. Sementara warga Jatim, khususnya orang NU, itu merasa tidak bisa jauh dari Pak Jokowi, seperti klaimnya Gus Yahya. Dan itu indikatornya adalah kepuasan. Jadi jadi ada problem struktural yang dihadapi Mas Anies untuk bisa dipilih oleh warga Jatim, karena warga Jatim ini adalah loyalisnya Pak Jokowi. Nah, di sisi lain, ini masukan dari Gus Ipul ya, waktu menjadi pembahas survei kami yang kita rilis kemarin, dia mengatakan warga NU selain menjadi loyalis Presiden Jokowi, itu juga bertemu dengan kenyataan ketika Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, menjadi cawapresnya Mas Anies, dan di belakang Mas Anies adalah orang-orang yang selama ini dipersepsikan anti Gus Dur. Jadi ada dua hal yang memang berat ya buat Gus Muhaimin dan Mas Anies. Tapi tentu saja masih ada waktu, kan surveinya dilakukan 2 atau 3 minggu setelah deklarasi. Jadi kita tunggu kejutan dari Mas Anies dan Muhaimin Iskandar untuk bisa. Kemarin Yakut Khalil Qomas mengatakan bahwa memilih Amin hukumnya bidah. Ini ada tendensi tertentu dong, artinya memiringkan Amin ini. Nah, ini apalagi ya, tadi barusan disampaikan, kelihatan NU ini tidak solid ya dalam pemilu 2024. Jadi ada sayap NU di PKB yang mendukung Anies, apalagi Muhaimin sebagai cawapresnya. Kemudian ada PBNU yang kelihatan sekali punya antagonisme politik dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian ada keluarga Gus Dur dan Gus Durian yang jelas punya semacam evaluasi negatif terhadap PKB dan Mas Anies. Ya. Kemudian ada kubu kiai-kiai kultural. Jadi ada banyak tuh elemen NU yang masing-masing punya pandangan yang beragam berkaitan dengan 2024. Nah, ini yang potensial membuat suara NU terbelah. Jadi poin saya adalah ini berbeda dengan zaman Pak Jokowi jelang 2019. Semua segmen pendukung NU itu relatif solid di belakang Pak Jokowi, seperti yang disampaikan Gus Yahya. Tetapi untuk 2024 saya tidak yakin soliditas itu terjadi karena perbedaan afiliasi dan aspirasi politik antar elit NU sendiri. Oke, sekarang kita bicara soal elektabilitas dari ketiga baca pres kita. Mungkin Prof, kalau dilihat sampai survei terakhir dari indikator politik, ini seperti apa hasilnya? Mungkin untuk pemilihan cawapresnya seperti apa nih ya? Hovifahkah kemudian yang akan menjadi rebutan? Jadi per hari ini Ganjar masih unggul di Jawa Timur. Kisaran 43,9%. Ya. Kemudian disusul Pak Prabowo, itu di kisaran 34%. Kemudian Mas Anies ya di peringkat ketiga, itu sekitar 14%. Jadi yang menarik adalah kalau kita lihat data tren, karena kita melakukan survei secara rutin, itu kenaikan paling tinggi slope-nya ya, itu dialami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dibanding survei beberapa bulan yang lalu, itu jauh di bawah. Nah, kemudian Mas Ganjar ada kenaikan tetapi minimalis. Nah, yang menarik Mas Anies
Mas Anies ini kan ekspektasinya setelah PKB mendukung itu langsung flying start ya. Oke. Datanya kalau kita bandingkan dengan November 2022, survei terakhir kami di Jawa Timur itu justru turun. Ya, perolehan suara Mas Anies dibanding akhir 2022. Nah, dugaan saya memang perlu waktu ya buat mesin partai PKB menyukseskan Mas Anies. Karena jangan lupa, per hari ini konstituen PKB itu justru lebih banyak mendukung Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi elitnya memutuskan mendukung Mas Anies, tetapi aspirasi konstituensinya lain. Nah, mungkin ya, karena setahun sebelumnya PKB mendukung Pak Prabowo, ketika terjadi tanda kutip perceraian politik dengan Gerindra, perlu waktu ya buat PKB untuk mengarahkan pendukungnya agar memilih Mas Anies. Tapi lagi-lagi bukan hanya soal waktu, masalah PKB ini, yaitu masalah yang sangat krusial adalah berkaitan dengan basis konstituen PKB yang relatif berbeda dengan basis pendukung Mas Anies dan partai pendukung Mas Anies seperti PKS dan Nasdem. Nah, ini menyulitkan nih. Apalagi tadi saya sebutkan, warga Jatim termasuk warga NU itu cenderung puas sama kinerja Pak Jokowi. Nah, ini agak menyulitkan karena Mas Anies selama ini dianggap sebagai capres antitesis Pak Jokowi. Jadi kesulitan-kesulitan ini memerlukan waktu buat PKB untuk bisa gitu ya mengarahkan pendukungnya agar memilih capres yang sudah ditetapkan oleh PKB. Survei menyatakan masih PKB dan juga Gerindra, masih Prabowo dan juga Ganjar ini masih harus mengejar ketinggalan bagi Caimin, Betul. Anies. Baik, Pengaruh terima Pak kasih. Jokowi juga rasanya cukup berpengaruh juga. Ini sesuai dengan apa yang tadi sudah dikatakan Prof Burhan berarti ya. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini tampaknya sebenarnya seru sekali tapi waktu membatasi. Terima kasih Prof. Seru. Selamat siang, Prof. Habis, kita nanti akan lanjutkan Vena mana ya Betul. di survei Baik, berikutnya. Baik, terima Selamat kasih siang, banyak, Prof. Prof. Sama-sama. Selamat siang.